Hai, shalom dan selamat pagi kepada jemaat-jemaat Tuhan Yesus yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita pada pagi ini karena dapat bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Ya, kita ketahui bahwa minggu ini kita tidak dapat beribadah di gereja bersama-sama, tapi saya berharap di dalam minggu ini, meski tidak dapat bersama untuk beribadah di gereja, tapi saya mendorong jemaat Tuhan untuk boleh mengadakan ibadah di rumah masing-masing, ya saudara. Nah, saudara, pada pagi hari ini kalau kita lihat, saya sangat bersimpati atas jemaat-jemaat Tuhan kita. Ya, saya dengar dan saya dapat perhatikan bahwa begitu banyak jemaat kita yang jatuh sakit, baik itu sakit atau sakit biasa ataupun sakit yang kena COVID-19, ya. Jadi saya percaya ada banyak kebimbangan yang kita alami, kerisauan, kekhawatiran. Tapi hari ini kita percaya bahwa Yesus ada di sisi kita sepanjang kita mengalami sakit penyakit ini. Dan satu doa saya adalah supaya jemaat-jemaat kita sentiasa kuat dan sentiasa melihat tentang janji Tuhan dan berkat Tuhan. Nah, satu firman Tuhan yang ingin saya bawa pada pagi hari ini kepada jemaat-jemaat Tuhan Yesus adalah supaya kita dikuatkan, diteguhkan, terutama khusus bagi mereka yang sakit, khusus mereka yang lemah, khusus mereka yang mengalami penyakit-penyakit. Di dalam Alkitab ada tertulis bahwa Tuhan sedia untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Di mana itu, saudara? Ya, di mana perkataan itu? Mari kita dengar sama-sama di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 hingga yang kelima. Sekali lagi Yesaya pasal 4 Yesaya 53 ayat 4 hingga yang kelima, ya. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan lihat, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, satu harapan saya bahwa semua yang sakit maupun yang positif COVID adalah ingat, Yesus ada di sisi kamu. Yesus membantu kamu. Yesus siap untuk berperang bagi penyakit-penyakit kita. Nah, kenapa? Pergumulan kita bukan setakat masalah pribadi, maupun itu keuangan, maupun itu percintaan, masa depan, tetapi ingat bahwa pergumulan kita juga dipengaruhi oleh penyakit kita. Nah, seringkali kita melihat bahwa masalah itu timbul hanya mungkin dengan masalah keuangan, masalah pribadi, masalah rumah tangga, dan sebagainya. Tapi ingat, satu masalah juga yang timbul dalam hidup kita adalah penyakit kita. Setuju? Penyakit kita juga ini juga membuatkan kita menjadi lemah, membuatkan kita tidak bermaya, membuatkan kita tidak bersemangat. Tapi ingat, apa yang dilakukan oleh Yesus dalam hidup kita? Apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita? Apa yang dia buat dalam hidup kita? Ingat, dia naik di atas kayu salib. Perhatikan jemaat Tuhan. Dia naik di atas kayu salib bukan setakat hanya menanggung dosamu, pelanggaranmu, ketidaktaatanmu pada Tuhan. Bukan setakat hanya karena pemberontakan saudara, tapi dia naik di atas kayu salib. Dia siap naik di atas kayu salib. Punya satu tujuan, selain daripada menanggung dosa kita, menanggung pelanggaran kita, pemberontakan kita, kemarahan kita, dosa-dosa kita, baik itu dosa apapun, dia sanggup naik atas kayu salib. Tapi ingat, dia apa dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 4. Dia katakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita. Dan saya percaya di dalam penyakit yang kita tanggung, di dalam setiap penyakit yang kita alami itu disertakan dengan kesengsaraan. Setuju dengan saya? Karena kesengsaraan itu juga membuatkan kita berpikir. Mungkin kesengsaraan yang kita alami membuatkan kita sampai boleh putus asa, saudara. Sampai kita mengatakan bahwa, oh, sampai sini, saudara. Sampai sinilah waktu saya. Sampai sinilah. Mungkin inilah pengakhiran hidup saya. Tapi ingat, apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk saudara dan saya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Jadi bukan setakat dosa kamu, bukan pelanggaran kita, bukan pemberontakan kita, saudara. Ini janji Tuhan bagi saudara dan saya. Bahwa dia mau melakukan sesuatu bukan setakat dosa, tapi penyakit kita. Amin, saudara.
Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Yesus yang naik di atas kayu salib itu adalah Tuhan yang agung, Tuhan yang hebat. Dia sanggup mati untuk penyakit kita juga. Nah, bagaimana? Jadi mungkin ada timbul dalam persoalan dalam hidup kita, jadi Tuhan itu boleh sakit. Nah, saudara, jawaban saya adalah tidak. Dia tidak akan sakit. Tuhan kita tidak pandai sakit. Cuma dia naik. Dia terlebih dahulu merasa kesengsaraan. Dia terlebih dahulu mengalami penderitaan. Dia terlebih dahulu merasakan kesakitan, kesengsaraan, hinaan, pukulan, cacian. Dan ini maksud Yesus, ini maksud Allah. Dia masuk menjadi menjelma manusia. Dia turun menjadi sebagai seorang manusia untuk melalui apa yang kita lalui. Boleh mengerti sampai sini? Dia melalui apa yang kita lalui. Dia melalui rasa lapar. Dia melalui rasa haus. Dia menjelma sebagai manusia sesuai dengan Injil Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan dia menjelma menjadi manusia untuk menunjukkan kepada jemaat-jemaat Tuhan, khususnya bagi jemaat Tuhan di Merota ini, engkau dikasih Tuhan, engkau dicintai Tuhan. Dia sanggup menjelma menjadi manusia untuk saudara dan saya. Dia turun menjelma sebagai manusia untuk membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Setuju, katakan amin. Tuhan tidak pernah gagal dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dan dia buat ini untuk saudara dan saya. Dia bukan setakat menanggung dosamu, bukan setakat menanggung kesalahanmu, pemberontakanmu, tapi dia sanggup mati di atas kayu salib untuk penyakit kita. Nah, apa yang saya katakan bahwa Tuhan kita tidak sakit, tapi dia membuat jalan yang terbaik. Dia membuat jalan terbaik melalui kematiannya, supaya semua orang tertuju pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Sebab itu timbul ayat Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apa yang dunia sedang mengalami hari ini? Kesengsaraan. Apa yang dunia sedang hadapi hari ini? COVID-19. Apa yang dunia sedang alami? Manusia-manusia, umat-umat Tuhan yang alami sekarang ini. Kesengsaraan dan penderitaan. Jadi apakah yang kita harus lakukan? Nah, hari ini saya mengajak jemaat-jemaat Tuhan untuk melihat Yesus kita kembali, bahwa dia adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Amin. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus? Ya, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9. Ini janji Tuhan buat kita semua. Yohanes 10 ayat 9 hingga yang ke-11. Dia katakan begini. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, perhatikan, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, satu-satunya jalan yang menuju berkat hanya melalui Yesus. Dan di ayat yang terakhir itu dikatakan, akulah pintu masuk dan keluar. Dan bila dia keluar, kita akan menemukan, dan bila kita masuk, kita menemukan rumput. Rumput berarti apa? Berkat Allah. Penyertaan Tuhan. Penyediaan Allah. Dan dia sediakan segala sesuatu untuk saudara dan saya. Dan saya berharap semua jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit hari ini, dalam nama Yesus engkau disembuhkan. Amin. Jangan takut, jangan gentar. Karena Yesus berkata, akulah pintu. Akulah pintu masuk dan keluar. Dan barang siapa masuk melalui aku, engkau akan selamat. Maksudnya hari ini, saya mengajak jemaat Tuhan, jangan pernah kecewa, jangan pernah hampa. Tapi teruskan mengingat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Amin. Dan dia adalah pintu dan masuk, dan bila kau keluar dan masuk dari melalui pintu itu, Yesus itu, engkau akan mengalami berkat. Engkau ada mengalami penyertaan. Engkau mengalami penyediaan yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Dan dia dikatakan di dalam ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Ayat yang ke-11. Yesuslah gembala yang baik. Dialah Tuhan kita. Dialah gembala kita yang menjagamu di hospital saat ini. Untuk Bapak Diakon, untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami, maupun ada jemaat-jemaat lain yang sedang mengalami COVID-19,
yang sedang positif saat ini, dia katakan, akulah gembala yang baik. Yesus adalah gembala kita yang baik. Dan dia siap mati untuk penyakitmu juga, saudara. Bukan siap setakat hanya menanggung dosamu, pelanggaranmu, pemberontakanmu, tetapi penyakitmu juga dia siap untuk tanggung. Yang penting engkau datang berdoa saat ini, kerahkan segala kekuatanmu, kerahkan segala imanmu, kerahkan segala ucapanmu kepada Yesus. Ketahuilah dia pasti menjawab doa-doa saudara. Dan dia katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, saya adalah domba-domba Tuhan. Kita adalah domba-domba Allah. Kita adalah domba-domba Tuhan. Dan dia siap untuk memberikan nyawanya bagi kita. Hari ini, Yesus yang kita agung-agungkan itu bukan Tuhan yang sia-sia. Tapi dia Tuhan punya jawaban segala sesuatu. Dia Tuhan segala-galanya. Dia Tuhan penyembuh. Dia Tuhan pemulih. Dia Tuhan di atas berkat. Saudara, ini luar biasa. Amin. Saya percaya lewat firman Tuhan ini engkau akan dikuatkan, engkau diteguhkan. Apa yang dia perlu buat? Dia katakan begini, di dalam Injil Lukas pasal 8, ayat yang ke-50. Ada satu percakapan di antara Yesus dengan Yairus. Ya, Yairus adalah seorang kepala jemaat, ya, kepala rumah ibadah. Dan dia adalah seorang yang memang dikenal orang ramai. Apa yang ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia katakan begini, Yesus, anakku sedang sakit. Yesus, sembuhkan anakku. Yesus, dia minta bermacam-macam. Dia minta bermacam-macam dengan Tuhan Yesus. Tapi di dalam ayat yang ke-50, dia katakan dalam Injil Lukas 8 ayat yang ke-50, dia katakan begini, dengan mudah, kata Yesus. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut. Dia katakan, percaya saja dan anakmu akan selamat. Hari ini, cukup engkau mempercayai Tuhan Yesus hari ini dalam hidupmu. Dalam doamu engkau katakan, saya percaya pada Yesus, aku pasti sembuh. Dalam Yesus, aku pasti pulih. Amin. Dan dia berkata, cukup percaya saja. Jangan takut. Jangan khawatir. Hari ini saya mendorong jemaat-jemaat Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah risau, dan cukup percaya saja. Tuhan pasti menyembuhkan. Hari ini, dia terlebih dahulu, dia sudah menderita karena pukulan dan hinaan. Dia sudah mengalami sakit. Dia sudah pernah mengalami penderitaan. Dan oleh penderitaan itu, dia bangkit. Dia mengubahnya menjadi berkat. Dia naik di atas kayu salib sebagai kutuk, tapi dia mengubah kutuk menjadi berkat. Ketika dia bangkit, dia memperlihatkan lumbungnya pada Thomas. Dia memperlihatkan tangannya yang dipaku kepada Thomas. Thomas yang ragu-ragu, siapa Yesus? Siapa Tuhan kita? Kita sudah tidak ada orang yang kita harapkan lagi. Tapi ketika dia berada di tengah-tengah murid-muridnya, dia perlihatkan paku yang berlubang ketika dipaku di atas kayu salib. Dia katakan, Thomas, mari sini. Cucuklah jarimu dan lihat, aku ada di sini. Jadi berarti ketika Yesus bangkit, satu bukti besar. Hari ini engkau melihat Yesus, engkau menyembah Yesus, engkau memuji Yesus. Saya percaya dia ada di sebelah kiri dan kananmu untuk memulihkan engkau. Dia memperlihatkan kepada Thomas, dan Thomas, iya benar engkau Tuhan. Hari ini Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, kita hidup di zaman roh. Kita hanya dapat berhubung dengan Tuhan lewat doa kita. Seperti mana saya senang ucap begini, kalau kita mau jumpa dokter, kita tidak akan cari dia di balai polis. Kalau kita mau jumpa polis, kita tidak akan jumpa dia di hospital. Kalau kita mau cari bomba, kita tidak akan cari dia di bank. Kita tidak akan cari orang-orang yang penting ini di tempat-tempat yang tidak tepat. Tapi bila kita mau cari dokter, kita akan cari dia di hospital. Kita mau cari polis, kita akan cari dia di balai polis. Kalau kita memerlukan pertolongan kebakaran, kita tidak akan cari bomba untuk di bank, tapi kita akan cari dia di balai bomba. Kalau kita perlukan keuangan, kita tidak akan cari di tempat lain, tapi kita akan memerlukan uang. Mungkin kita keluarkan duit kita melalui bank. Untuk segala pengurusan, kita perlu mencari di tempat yang tepat. Tapi Yesus bagaimana? Yesus hanya boleh dihubungi melalui doa kamu. Doa kita, permintaan kita pada Yesus. Jangan pernah putus-putus.
Filipi pasal yang keempat. Dia katakan apa? Doamu jangan khawatir datang apapun juga. Sertakan keinginanmu di dalam doa dan permohonan yang tidak pernah putus-putus. Hari ini saya percaya, jemaat Tuhan, engkau diteguhkan, engkau dipulihkan. Di dalam darah Yesus ada kuasa. Amin. Dalam darah Yesus ada kemenangan dan sukacita. Dan satu harapan saya akan melihat kembali jemaat-jemaat yang dijamah oleh Tuhan di hospital, yang sakit saat ini. Engkau akan dipulihkan. Meskipun jangan pernah hilang harapan. Meskipun engkau berkata, Tuhan saya sudah tidak pulih. Pastor saya sudah tidak pulih. Ingat, Yesus adalah pengharapan besar kita. Pastor saya sudah tidak boleh disembuhkan. Ingat, Yesus adalah tempat kita. Meskipun Tuhan mungkin tidak boleh menjawab doa kita saat ini, ketahuilah, akhir hidup kita akan bersama-sama dengan Raja kita, Yesus Kristus. Itu iman kita, saudara. Ini kekuatan kita. Dan apa yang saya mau katakan kepada kita? Yesus telah menang di atas maut. Yesus telah menang di atas kesengsaraan. Yesus telah berkemenangan di atas segala sesuatu. Mari, cukup percaya saja kepada Yesus. Lukas 8 ayat yang ke-50. Hari ini saya mau katakan kepada jemaat-jemaat Tuhan, mari teguhkan imanmu, mari kuatkan imanmu. Bersatu dalam Yesus, dalam doa dan permohonan yang tidak pernah putus-putus. Ingat, Dia sudah siap tanggung penyakit kita. Dia sudah menanggung penyakit kita, kesengsaraan kita. Dia mati di atas kayu salib untuk kamu dan saya. Tuhan Yesus memberkati.